Saya punya kawan di Banjarmasin yang punya travel umroh dan haji. Beliau bercerita, perhatikan. Ini cerita terakhir contoh lezatnya beribadah. Si fulan ini pekerjaan sehari-harinya bersepeda, jual sapu dan peralatan rumah tangga keliling dengan sepedanya. Baik cash ataupun kredit. Tetapi luar biasanya si fulan ini, lihat. Dengan keterbatasan tersebut, setiap kali dia jalan ke utara, dia akan mengingat di utara ada masjid ini. Pokoknya saya setengah jam sebelum zuhur saya harus sudah ada di masjid. Kalau saya ke selatan, saya begitu. Lihat. Dengan keterbatasan yang dia miliki. Ini Pak, lebih lezat dibandingkan nikmat apapun. Dan lebih luar biasa lagi, orang ini mendaftar umroh. Datang ke kantor pendaftaran umroh yang dimiliki oleh kawan saya tersebut. Mengatakan, ini uang saya, 15 juta, saya ingin berumroh dengan istri saya. Kata si travel umroh, Pak, mohon maaf, kurang. Ya, apa yang beliau keluarkan? Beliau buka bajunya, kemudian beliau buka kain yang mengikat perut beliau. Ternyata di situ ada emas-emas kecil, entah itu cincin, anting kecil-kecil. Rupanya dari penghasilan itu dia kumpulkan hanya satu cita-citanya, ingin menginjakkan kakinya di tanah suci. Pelajaran sangat berarti kepada orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah, tetapi tidak pernah berniat untuk pergi berhaji ataupun berumrah. Kemudian beliau mengeluarkan, Dek, ini harta saya yang terakhir. Harta saya yang terakhir. Mudah-mudahan saya ingin sekali menunaikan umroh. Kemudian kawan-kawan di travel tersebut menghitung berapa diuangkan emas ini. Kemudian mereka mengatakan, mohon maaf Pak, masih kurang. Lihat, perjuangan yang sangat indah untuk beribadah tatkala sempit itu lebih lezat dibandingkan mendapatkan kenikmatan dunia. Inilah yang disebut dengan surga dunia. Lezat beribadah, berusaha beribadah tatkala sempit. Akhirnya Allah membuktikan firman-Nya. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya langsung jalan keluar. Hamba ini ketika bertakwa kepada Allah, ingin menginjakkan kakinya ke tanah suci, dalam keterbatasannya, rupanya maksud dari makhrajan jalan keluar itu, maksudnya adalah Allah berikan dia solusi. Caranya bagaimana? Allah bongkar kekurangan dia di hadapan manusia. Sehingga orang tersebut diketahui oleh orang-orang yang diluaskan rezekinya. Dia hamba Allah yang ingin beribadah kepada Allah. Mau beribadah kepada Allah tapi kurang hartanya. Maka Allah caranya seperti itu. Membuat jalan keluar, Allah bongkar hamba tersebut kekurangannya. Agar orang-orang yang diluaskan rezekinya, yang pandangannya terbatas, tangannya terbatas, akhirnya tahu, oh si fulan butuh. Maka kata owner travel, biarkan. Kita cuma dapat modal saja, gak dapat untung, biarin. Dan subhanallah Pak, Allah membuktikan lagi firman-Nya. Akhirnya berangkatlah bapak tersebut. Dan Allah membuktikan lagi firman-Nya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki langsung dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Otomatis berangkat umroh dalam keadaan habis harta. Sedangkan kalau orang ingin umroh, ingin bawa hadiah zam-zam, atau hadiah kurma, atau hadiah apa saja. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari?
Ketika pulang, barang hadiah yang paling banyak dibawa adalah oleh dua pasangan suami istri. Kenapa? Lihat, Allah tadi membongkar aib orang tersebut, kekurangan orang tersebut untuk menolong orang tersebut. Dan dari situlah Allah memberikan rezeki kepada orang tersebut. Semua yang ikut travel umroh yang berkecukupan hartanya memberikan, Bu, Pak, ini kurma, mudah-mudahan hadiah untuk ibu pulang. Wallahi, beliau berdua yang hadiahnya, oleh-olehnya paling banyak dibandingkan jamaah yang lain. Itu bukti Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan untuk orang-orang yang bertakwa, "Wa yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Itu ibadah lebih lezat dibandingkan mendapatkan nikmat dunia apapun. Di saat Anda sakit, Anda paksakan diri Anda untuk pergi ke masjid. Wallahi, Ustaz, ini sakit kepala saya, sujud itu bagaikan ditimpa batu yang besar. Anda sangat, itu lebih lega. Tatkala kita dalam keadaan sibuk, kita masih bisa membaca Quran. Tatkala dalam keadaan kita tidak tahu, masih spekulasi nasib kita, kita tinggalkan yang haram. Ini lebih lezat dibandingkan mendapatkan nikmat dunia apapun. Itulah makna surga dunia. Yang belum pernah masuk ke dalamnya tidak akan pernah masuk ke dalam surga akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah rabbil alamin.